Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 bab 2 tentang beriman kepada qada dan qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini tentang qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada itu menurut bahasa adalah ketentuan. Sedangkan menurut istilah qada itu adalah ketetapan Allah terhadap semua ciptaannya yang ditetapkan sebelum zaman azali ya. Sebelum zaman azali. Zaman azali itu adalah waktu sebelum ada satupun manusia diciptakan. Itu zaman azali namanya. Qadar menurut bahasa adalah ketetapan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar itu adalah ketetapan atau takdir. Takdir Allah yang terjadi pada manusia. Bahkan qadar ini sering juga disebut dengan istilah takdir kan. Nah, takdir ini adalah wujud ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan kepada seluruh makhluknya, baik yang telah, yang sedang ataupun yang akan terjadi. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada setiap makhluk lainnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, kemudian ada macam-macam takdir. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dihindarkan oleh seluruh makhluk Allah. Meski ia telah berusaha dengan berbagai cara ya kan, seperti apa? Jenis kelamin, kematian, nah itu tidak bisa dirubah sampai kapanpun ya. Yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq inilah baru adalah takdir yang masih dapat diusahakan untuk diubah oleh manusia melalui apa? Melalui usaha dan doa. Seperti kepandaian, kekayaan, ya kan? Nah, kepandaian, tidak ada orang yang bodoh apabila mau berusaha untuk belajar, ya. Nah, lalu mencerminkan beriman kepada qada dan qadar itu dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, usaha. Jadi bukti atau cara meneladani, mengimani qada dan qadarnya Allah dengan cara satu ikhtiar, berusaha. Ya. Yang kedua dengan rendah hati, tidak boleh sombong. Yang ketiga tentunya dengan cara apa? Rajin berdoa. Jadi orang beriman setelah bekerja dan berusaha maka ia akan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan yang terbaik atas segala yang diusahakannya. Sebagai contoh seorang pelajar yang akan menghadapi ujian maka ia akan rajin belajar supaya dapat menjalani ujian tersebut dengan baik. Kemudian berdoa dah sebelum dan sesudah ia mengerjakan soal ujian. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang telah dipelajari menjadi lupa, bisa saja kan? Maka ia pun tidak akan bisa melakukan ujian, gitu ya. Maka doa penting. Lalu apa hikmahnya? Hikmah kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Dengan mengimani qada dan qadarnya Allah, ya kan? Itu dapat mendidik kita untuk mengambil hikmah. Pertama, syukur, rasa syukur. Selalu bersyukur dan merasa bahwa ada atau bahwa apa yang ia rasakan, yang ia terima adalah terbaik baginya menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Lalu yang kedua, sabar. Nah,
hikmahnya mengimani qada dan qadar adalah dengan sabar. Meski mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, ia akan selalu sabar karena menyadari bahwa semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Setelah sabar naik, tabah. Ya. Sabar, tabah. Tabah dalam menerima musibah dan cobaan. Karena setiap cobaan pasti ada hikmah, pasti ada akhirnya, gitu kan? Tidak akan selamanya. Yang keempat, tawakal. Akan muncul dalam diri untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah dilakukannya, dan berharap semoga Allah memberikan yang terbaik untuknya. Nah, semua ketentuan, ketetapan yang terjadi pada manusia adalah sebuah kehendak yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu wajib untuk menerimanya dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali itu aja yang dapat disampaikan mengenai beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kali ini seperti biasa mengerjakan uji kompetensi di halaman 13 sampai halaman 15 ya. 13, 14 dan 15. Demikian dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.